Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan, kita masih beri umur panjang sehingga bisa hadir dalam rangka thalabul ilmi di Mushola Fakultas MIPA Universitas Islam Indonesia. Tak lupa juga salat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan terbaik kita dalam menjalankan agama Islam yang kita cintai. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan tahsin ya untuk membahas tentang Al-Fatihah, kemudian nanti dilanjutkan trikul, Qul huwallahu ahad, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian Qul a'udzu birabbin nas. Baik, kalau di handphonenya ada Al-Qur'annya, monggo dibuka saja. Kalau enggak bawa handphone, ada Al-Qur'annya, berarti di belakang ada Al-Qur'an had ya. Monggo dibuka, biar nanti kita bisa membaca bersama-sama. Al-Fatihah itu penting, minimal 17 kali setiap hari kita baca ya. Alangkah bahagianya bagi orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Al-Fatihah ini kepada orang lain, terutama orang Islam ya. Anak kita gitu, saudara kita, tetangga kita, rekan kerja kita. Karena apa? Karena setiap hari minimal dibaca 17 kali dan pahalanya itu dihitung per huruf Bapak Ibu. Jadi satu huruf itu nanti 10 pahala ya. Luar biasa, dibaca tiap hari, dan yang mengajarkan itu tentunya pasti akan mendapatkan pahala juga. Jadi menjadi amal jariah kita gitu. Ya, amal ilmu yang bermanfaat kan, au ilmin yuntafa'u bih, yang salah satunya itu adalah pelajaran atau mengajarkan kita tentang Al-Qur'an, tentang Al-Fatihah. Jadi kalau di rumah masih ada sempat waktu gitu ya, di luar kesibukan kita, mungkin kita kan ya mungkin ada yang sibuk banget, ada yang slow gitu ya. Kalau masih slow di rumah itu, kalau ada TPA gitu, nggak apa-apa ngajar TPA. Nah, itu kesempatan kita mengajarkan kepada anak-anak, minimal itu Al-Fatihah gitu ya. Al-Fatihah diajarkan sehingga kemudian itu akan terus dibaca seumur hidupnya, dan tentunya keuntungan bagi orang yang mengajarkan Al-Fatihah kepada kaum muslimin yang lain itu pasti akan mendapatkan cashback ya. Cashbacknya itu adalah pahala yang dibaca. Baik, kita mulai dari Al-Fatihah ya. Saya bacakan kemudian diikuti ya, maksudnya diulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita ke ayat 1, bahas satu-satu ya. Situ ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Nah, kalau di ayat 1 ini Bismillahirrahmanirrahim, itu yang perlu diperhatikan adalah tipis dan tebal ya. Bismillah itu tipis ya. Kemudian Allah ketika bertemu dengan kasroh, sebelumnya kasroh, Bismillah itu tipis ya. Tafhim wa tarkik ya. Jadi ini tarkiknya. Bismillah, tandanya tipis itu kita merenges bibirnya ya. Gini. Bismillah, Bismillah. Kemudian ra itu tebal karena huruf ra. Huruf ra itu ketika berharokat kasroh dan dhammah itu harus tebal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ra-nya tebal, ma-nya tipis lagi. Manir, nir tebal lagi. Ra-nya nir ya. Nir rahim ya. Nah, haim di situ mad adil disukun ya, mad adil disukun panjangnya 2, boleh 4, boleh 6. Yang terbaik adalah 6. Jadi makanya biasanya kalau misalkan membaca membaca Al-Quran itu biasanya mad adil disukun itu panjangnya lebih digunakan yang panjang itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Lebih panjang dia. Karena yang terbaik itu 6 harokat. Tapi boleh kalau misalkan napasnya pendek ya 2 harokat boleh. Ya. 6 harokat, 4 harokat atau 2 harokat. Itu ya. Oke, itu ya bismillah. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baik. Ayat yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yuk. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Alhamdulillah sama ya. Alhamdulillah. Nah, di sini al-ta'rif itu ada 2 ya, al-ta'rif itu hukumnya. Ada idhar qamariyah, ada idgham syamsiyah. Idhar qamariyah itu dia jelas bunyi L-nya jelas. Al. Cuman al itu huruf lam itu kan punya sifat huruf namanya itu tawassut.
Jadi ada sifat yang berlawanan itu namanya rokhawah dan syiddah. Syiddah itu tertahan, rokhawah itu bergeser. Jadi ketika huruf itu mati, ada yang tertahan. Misalnya yang tertahan itu huruf ba misalkan. Babi, bu, bab tertahan kan? Tidak ada bab, nggak ada. Ya, bab kalau ada ada be-nya itu kokolah namanya. Babi, bu, bab, be, kabe itu kokolah, babnya itu syiddah, tertahan. Nah, ada lagi huruf hijaiyah itu yang lawannya syiddah. Lawan syiddah itu adalah rokhawah, bergeser. Ketika dia mati bergeser. Seperti huruf za. Huruf za. Azwaja. Antara huruf alif dengan huruf wawu itu ada bunyi za-nya. Azwaja. Nggak boleh dia berhenti nggak bisa. Kenapa? Karena huruf za itu punya sifat huruf namanya rokhawah, geser. Wa idh qala. Nah, sama antara hamzah dengan qaf itu ada huruf za geser. Nah, ada pertengahan di antara rokhawah dan syiddah. Nah, namanya itu adalah tawassut. Nah, huruf tawassut ini ada 5. Yang pertama huruf lam, yang sekarang kita bahas nih, alhamdu. Yang kedua huruf nun. Ya, huruf nun itu tidak rikhwah, tidak syiddah, tapi tawassut. Kemudian huruf ain. Ya. Kemudian huruf mim. Yang terakhir ada huruf ro. Nah, 5 huruf ini kalau dia mati itu di antara tertahan dan geser, pertengahan. Ya. Maka di sini membacanya alhamdulillah. Gak boleh kayak TPA zaman dulu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kalau dulu kayak gitu ya TPA ya. Itu terlalu syiddah itu. Ya, alnya itu terlalu syiddah. Jadi al itu tetap harus ada alhamdulillahi rabbil alamin. Gak boleh terlalu juga misalnya digeser jadi rokhawah gitu ya. Alhamdulillah itu gak boleh. Diayun saja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bil alamin. Termasuk huruf nun, huruf mim ya. Huruf mim melafalkan idgham, melafalkan idhar. Idhar itu kan harus jelas. Idhar safawi, idhar khalqi. Nun mati misalkan ketemu dengan hamzah. Man amana. Man amana, nggak boleh man amana atau man amana, itu nggak boleh itu. Kalau itu nanti idgham digunakan. Jadi tawassut, pertengahan ya. Man amana. Nggak boleh juga kemudian membacanya seperti qalqalah. Alhamdulillahi rabbil ale, nggak boleh. Alhamdulillah. Nah. Enak sih kalau dilakukan. Kesannya tuh nyambung semua gitu. Nah itu salah ya. Nah. Gitu ya. Alhamdu. Nah, ada mim di situ, ada al di situ. Itu sifat hurufnya tawassut, jadi dia ada sedikit bergeser. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah,
Ketika mati, alamin. Mungkin Bapak Ibu suka dengar apa namanya As-Sudais ketika membaca ya Imam Masjidil Haram, ketika membaca nun mati di akhir itu suka ada gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ada gitunya kan? Nah. Itu tandanya huruf itu ada tawasudnya, ada sifat huruf tawasud. Nggak boleh langsung alamin, alamin, berhenti gitu nggak boleh. Harus ada sifat hurufnya yang dia punyai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Berhenti begitu tuh secara fasahah itu salah ya. Ya kalau bunyinya sudah N sih, cuman kurang sempurna ketika kita kemudian memperhatikan sifat huruf ya, sifat huruf. Gitu ya. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Yuk sama-sama. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ya. Oke, apalagi di sini di alhamdulillah lillah ya tipis ya, Allahnya tipis lillah karena didahului oleh kasrah. Alhamdulillah, merenges. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau ada yang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bukan orang MIPA berarti. Oke ya. Alamin, ain, bisa huruf ain? Ya, ain ya. Alamin. Pak Haryadi, angkatan sepuh, bisa A, bisa. Kalau nggak bisa, nga juga nggak apa-apa. Kalau angkatan sepuh kan dulu biasanya A, nga ya. Ngalamin. Diusahakan A ya, A. Makhrajnya itu ada di tengah-tengah tenggorokan, ya, wastal halak. Di sini nih tengah-tengah. Jadi harus ditekan. Kalau laki-laki jakunnya itu ke bawah. A. Karena harus ditekan. A. Itu ya. Oke. Kita ulangi lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yuk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Oke, kalau ini berarti al-ta'rif yang idgham syamsiyah. Kalau membahas tentang al-ta'rif itu kan namanya qamariyah atau syamsiyah itu karena idhar itu kan jelas. Jadi kalau kita melihat bulan ya qamariyah gitu, itu kan kita bisa melihatnya dengan jelas ya, bulat gitu. Maka huruf al-nya dibaca alhamdu ya. Rabbil alamin, Rabbil alamin. L-nya jelas, huruf bunyi L-nya. Nah, kalau di Ar-Rahmanir Rahim itu huruf L-nya nggak ada, dimasukkan ke huruf Ra. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim. Jadi huruf lamnya itu dilebur, diidghamkan ke huruf ra. Ya, namanya idgham
Syamsiah. Kenapa syamsiah? Karena matahari. Matahari itu ketika memancarkan cahayanya itu matahari itu bulat atau lonjong? Bulat. Bisa nggak lihat bulatnya? Bisa kalau kita ngelihatnya terus begini gitu ya. Tapi kemudian matanya langsung hitam ya. Maksudnya langsung. Makanya kalau kita dulu menggambar matahari kan biasanya ada cerongot-cerongotnya ya. Jadi bulatannya tuh nggak jelas. Ah, gitu-gitu. Nah, ya makanya itu mungkin yang mengarang tajwid itu biar bisa bisa membedakan ya. Kalau idgham itu alnya dimasukkan ke huruf berikutnya sehingga alnya hilang, tapi hakikatnya huruf l-nya itu ada, huruf lamnya itu ada, gitu. Jadi kalau misalkan kita belajar imla gitu ya, menulis gitu, Ar-Rahmanir-Rahim itu harus ada alnya, nggak bisa hamzah, ro dikasih tasdid, lamnya nggak ada, itu nanti disalahkan, ya disalahkan karena kenapa? Karena di situ harusnya ada alnya. Bunyinya sih nggak ada, tapi hurufnya harus ada. Baik, berikutnya Maliki yaumiddin. Huruf Maliki yaumiddin ini maknya panjang ya, berbeda dengan Anas. Kalau Anas maknya pendek. Malikin nas. Kalau ini maliki yau. Ya, maliki yau. Ya, 2 harokat ya. Nah. Kemudian yaumi. Yaumi itu bacaan layyinah. Bacaan layyinah itu teman-teman harus lembut. Bacaan lembut. Layyinah itu lembut artinya. Ketika ada fathah, huruf berharokat fathah bertemu dengan wawu atau iya. Ya. Yaumiddin. Quraisy ya, liila fi Quraisy Rois itu kan bacaan lembut ya, bacaan bunyinya itu o, bunyinya u, yau bukan yao, yaumiddin, yau, bukan kalau yang ini, kalau yang ya berarti bunyinya i, ya bukan ya. Ya tadi Quraisy bukan Quraisy bukan Quraisy, bunyinya i. Ais itu juga bacaan lainah tuh. Mbak Aisi ya kan, Ais. Nah itu bacaan lainah itu. Nah, bunyinya i, nggak boleh Di Quran kita ini nggak ada ya, yang riwayat yang ada di Indonesia itu tidak ada bacaan huruf kecuali hanya satu tempat kan, bacaan Qorib ya, Imalah ya. Jadi huruf itu cuma dari itu. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha itu huruf lainnya itu adalah i ya, huruf i. Tidak Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Di sini yang perlu diperhatikan adalah iyyaka itu tasdid ya. Enggak boleh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu enggak ada tasdidnya tuh. Tasdid, bacaan tasdid itu harus ditekan. Iya arrah itu ditekan kan? Ya. Iya yaumid
yaumiddin, tasdid, ya. Sama ini juga iyyaka na'budu. Nah, nih ain. Coba dilihat ain. Itu juga huruf tawasud tuh. Na'budu, na'budu. Ada gitunya. Kalau misalkan na'budu jadinya hamzah. Na'budu. Syiddah itu na'budu. Kalau ini na'budu. Gak boleh juga na'budu, terlalu panjang. Ya, jangan lebay lah ya. Jangan lebay. Iyyaka na'budu wa nah gitu. Karena ain itu termasuk huruf tawasud ya. Sifat punya huruf sifat tawasud. Oke. Yang lainnya sama ya. Nasta'in. Sin itu huruf huruf geser. Nasta'in. Antara nun dengan ta ada huruf S geser. Nasta'in. Nah, itu ya. Oke. Yang keenam. Ayat keenam. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, hak ya, hak besar ya. Bukan tapi hak. Hak itu makhrajnya di tenggorokan paling bawah. Hak. Ya. Tahta ihdinas siratal. Kemudian melafalkan shad itu sama dengan sin. So. Makhrajnya ada di antara dua gigi. Lidah diposisikan di dua gigi atas bawah. Sa. Jadi begini. Ini gigi atas, ini gigi bawah. Lidahnya itu di sini nih. Nah. Sa. Di sini ada 3 huruf. Ada sa, ada za, ada so. Sa, za, so. Nah, 3 huruf di situ. Ya. Ujung lidah diposisikan di antara gigi atas dan bawah. Enggak nempel ya. Jangan nempel. Kalau nempel nanti jadi tha. Kalau nempel jadi tha. Di situ juga ada 3 huruf lagi. Ada tha, ada za, ada zo. Ya. Jadi kalau ini sa biasa. Sa. Sa, za, so. Latihannya itu sa dulu, sin. Sa, so. Bedanya sa dengan so, kalau sa itu tipis, sa, merenges. Sa. Nah, enggak boleh sa, enggak boleh. Tipis dia. Kalau so itu tebal hurufnya. Kenapa? Karena lidah tengahnya ini diangkat nutupi ke langit-langit. Kalau sa itu begini datar. Ya, datar lidah tengahnya. Kalau so itu naik ke sini. Ini kayak gini kan. Kemudian tengahnya itu dinaikkan. Tengahnya dinaikkan ke langit-langit. Sa, so. Karena lidahnya naik ke atas, maka bibirnya kembung. Sa, so. Di sini kerasa, so. Udara itu ke sini. So. Setiap huruf yang ada begini aja perutnya, kembung perutnya, ada so, ada zo, ada bo, itu harus naik. Lidahnya naik ke atas. Itu menyebabkan hurufnya lebih tebal dibanding yang sejenis. Sin tipis, so itu lebih tebal. So lebih tebal.
Itu ya. Nah, ada perbedaan sih. Dulu saya kalau diajarin sama ibu saya ngajarinnya so itu manyun. So harus manyun karena ada sifat huruf yang namanya sofir. Sofir itu membuat dia itu kayak bersiul. So, nah kayak siulan. Nah, cuman ketika diajari oleh Ustadz Uli Nuha di sini, karena makhrajnya itu bukan di dua bibir, jadi bibirnya itu tidak berpengaruh, tidak berpengaruh terhadap bunyi, ya tidak berpengaruh. Jadi kalau misalkan bibir kita dipegang gitu, so itu bunyinya pasti keluar gitu. Ya, misalkan sa so. Bibir dipegang itu tetap so. So. Karena makhrajnya bukan di bibir. Bibir nggak boleh. Jadi saya agak berubah tuh. Dulu diajari sama ibu seperti itu, tapi ketika di Masjidul Albab diajari sama Ustadz Uli Nuha itu sok itu kedua bibir tidak berpengaruh gitu. Nah, jadinya saya juga berubah dan latihan lagi. Latihan lagi. Jadi bunyinya sin tapi lebih tebal. Sa so so. So ya. Jadi kalau berharokat kasroh, nah itu mendekati sin, ya lebih tipis lagi karena setiap huruf yang berharokat kasroh membuat huruf itu lebih tipis. Nah itu kaidah umumnya begitu, ya karena kasroh dia lebih tipis. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Yuk. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, sin sirata. Tol. Nah, to sekarang to sama dengan sod dia harus ada udara ke samping kiri kanan, to ya. Makhrajnya ujung lidah ke gigi ya, ke gigi pangkal gigi atas, akar gigi. Ya. Ini ujung lidah ini masukkan sini, ditempelkan. Tempelkan, kemudian di situ ada 3 huruf, ada ta, ada dal, ada to. Tadapo. Tadapo. Nah, itu nggih. 3 huruf di situ. Nah, bedanya huruf ta dengan to, kalau huruf ta itu ada hamesnya, ada udara keluar. Ingat udara saja, jangan airnya. Udara ya. Latihannya hames dan jahar itu latihannya kalau Bapak Ibu ingin melatih itu nyalakan lilin ya. Bukan ngepet ya. Kalau lilinnya itu kemudian bergerak, monggo Pak. Bergerak maka itu berarti hames. Tapi kalau lilinnya tidak bergerak berarti jahar. Ca itu harus bergerak lilinnya. Ca, 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 ca. Kalau to itu jahar. Po, 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 po. Nggak boleh co, nggak boleh co, nggak boleh. Ya, to, sirotol, sirotol, to, ya. Jelas hurufnya to. Kalau ta itu nggak jelas ta, ta. Huruf apa itu? T enggak, C enggak. Ya, ca, ca, ca. Karena apa? Karena dia ada hamesnya. Ada udara berhembus keluar. To, to. Rianto. Nah, itu pakai to loh. Nah.
Tohari. Mana Mas Tohari mana ini? Aduh. Itu ya, tok. Sirotol. Nah, kemudian an'amta ya, jangan tadi jangan terlalu syiddah. An'amta ya. An'amta itu Kak, kalau an itu idhar halki, am itu idhar safawi. Mim mati ketemu dengan ta. Nun mati ketemu dengan ain. Idhar tetapi harus mengakomodir sifat huruf yang namanya sifat huruf tawassut. Alaihim, bukan alaihim, tapi alaihim. Ya, baik. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yuk. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, ghoi bukan goe. Ghairil bukan, ghairil. Ghoi bunyinya i ya. Ghairil maghdu. Do, sekarang do nih, sama nih. Ada perutnya kan? Do. Do itu makhrajnya ujung lidah ditempelkan ke gusi kiri atau kanan. Terserah. Oh, angel toh. Kalau dal itu di sini ya di gusi yang atas depan. Kalau do itu ke sini, ke kiri atau ke kanan. Lewat. Kemudian apa namanya? Yang tengah-tengah, lidah tengahnya itu kemudian naik. Mendekati langit-langit. Sat. Nah. Jadi nanti udaranya harus ke sini, ke kiri kanan. Pipinya ngembung. Ya, pipinya ngembung. Ghairil maghdu. Do. Maghdu. Hurufnya lebih tebal dibanding huruf dal. Da, tipis, merenges. Da, do. Kalau ini udah kembung, betul. Maghdubi. Alaihim ya, nggak boleh alaihim. Kemudian do lagi waladhdallin. Madnya mad lazim musaqqal kilmi. Mad itu panjang, lazim itu lazim maksimal, panjangnya 6 harokat. Lazim ya sudah, oh ini memang udah harus panjang ini. Nah gitu, melazimkan diri kan gitu. Mad lazim, musaqqal itu berat. Musaqqal kilmi. Kilmi itu kalimat. Kata. Kalau dalam bahasa Arab itu kilmi itu kata. Kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf. Itu berarti kata kerja, kata benda, kata huruf. Ya. Kalau misalkan kalimat dalam bahasa Arab namanya jumlah. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Beda ya. Jadi kalau misalkan kalimat dalam bahasa Indonesia itu kan SPOK ya. Kalau dalam bahasa Arab kalimat itu adalah kata ya. Waladhdallin itu satu kata. Ya, tersesat ya. Dhalin.
Makanya disebutnya mad lazim musaqqal kimi atau mad lazim kilmi musaqqal, bisa juga. Dibulak-balik boleh. Kilmi musaqqal kilmi. Musaqqal itu berat. Kenapa berat? Karena ada tasdidnya. Ya, di situ mad tabi'i bertemu dengan tasdid, maka dia harus panjang. Panjangnya 6 harokat. Enggak boleh ditawar. Ya, 2 harokat boleh enggak? Enggak boleh. Kalau 2 harokat mad tabi'i itu namanya. Ya. Nah. Waladdol. Nah itu waladdol ada gitunya, itu musaqqal tuh. Berat. Ada tasdidnya. Waladdallin ada penekanan. Lin itu ya. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yuk, sama-sama. Ya. Nah, kalau kalau kita melihat riwayat, memang siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub itu lebih baiknya itu disambung. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apakah boleh di situ ya kalau misalkan napasnya pendek silahkan. Karena kan tadi kita punya kewajiban di dolin itu panjang itu. Maka ghairil maghdub melanjutkan di situ berhenti di alaihim, melanjutkan lagi kemudian ghairil maghdub itu boleh, ada juga yang meriwayatkan seperti itu. Cuman yang riwayat yang paling kuat adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim itu disambung sampai waladdallin. Membacanya seperti itu. Nggih, disambung. Tapi kalau mau pas belajar ya nggak apa-apa. Dipotong nggak apa-apa. Baik, saya kira udah jam 9 ya, nggak cukup untuk trikulnya. Trikulnya nanti bagian Mas Ilyas. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu? Hari ini sudah juz berapa? Wah, saguyuna. Aku punya target toh. Kalau 1 juz per hari berarti hari ini juz 11. Juz 12 ya? Juz 12. Oh, Mas Ali udah 13 ya? Mulainya Rebo kok ya. Mulainya Rebo ya. Kalau udah juz 12 berarti Bapak Ibu ketemu bacaan Gharib, yang pertama imalah, yang kedua adalah ismam. Ayo bacanya gimana tuh? Bismillahimajriha wa mursaha, itu imalah tuh. Kalau yang itunya la ta'manna, ada manyunnya dikit. La ta'manna. Ismam namanya, ismam ya. Oke, seperti itu. Nggak ada pertanyaan nggak? Udah jauh. Oh, mau nanya itu toh. Oh iya, yang di share Mas Lindung, ya ini udah periode ketiga kan, yang di share Mas Lindung itu tidak boleh mengklaimnya itu bacaan kita. Maksudnya bacaan kita, misalnya sekarang juz 11 gitu ya, dibaca juz 11, tapi kemudian itu dicentang. Gak boleh, juz 11 kita ya juz 11 sendiri, target kita. Yang itu baca lagi juz 11. Ada yang begitu ya? Awas loh. Itu namanya nggak mau kodaman, itu namanya. Bacanya 2 kali. Lah iya. Oh, selama ini begitu kalian. Oh my God. Makanya pada war semua ya.
Ya, jadi kalau mukaddaman itu giliran punya kita juz 11 misalkan, ya baca juz 11. Tapi kalau pas mukaddaman nyentang juz 11 itu dibaca lagi juz 11-nya. Makanya dikasih waktunya seminggu. Oh, ini hari pertama udah nyentang. Oh, saya curiga saya. Curiga saya. Hari pertama loh. Waktunya itu seminggu. Tadi pagi Mbak Indri sudah. Tadi pagi Mbak Indri kan? Konsepnya mukaddaman tuh begitu Bapak Ibu, nggih. Jadi kalau misalkan hanca kita ya target kita ya itu, tapi kemudian kalau misalnya nyentang di mukaddaman ya dibaca lagi. Itu lain. Itu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.